Karena kalau yang ini kalau bukan terah nggak mungkin dikasih. Karena bukan mungkin ya, dan pasti ini adalah pengawal pribadi secara gaib. Ini seperti gerbang dimensi lain, ya, gerbang dimensi lain yang warnanya ketika kita kalau masuk ke dimensi ini warnanya hijau ruangannya. Jadi memang benar kalau Eyang Pangeran itu ketika di Selarong seperti ada di sini. Jadi seperti ini tempat atau gerbang dimensi lain. Jadi bisa berpindah. Selamat malam, masih bersama Bintang Timur dan juga tim Dua Alam. Kali ini kita jalan-jalan di Jogja. Nah, kali ini sekarang atau hari ini ya, kita berada di tempatnya museum siapa, Mas? Siapa? Yang kenceng dong, yang kenceng. Pangeran Diponegoro. Nah, kita akan napak tilas ya. Nah, kita akan napak tilas di Jogja tentang Eyang Pangeran Diponegoro. Nah, sekarang kita akan temui saudara ya, saudara dari Mas Bintang yang ada di Jogja. Kita akan tanya-tanya tentang sejarahnya Pangeran Diponegoro itu gimana sih beliau dulunya ya. Yang makin penasaran, dan ini rasa penasaran Mas Bintang tentang Eyang Buyut ini makin menggebu-gebu ini untuk tahu tentang sejarah beliau. Baik, sekarang kita akan bertemu dengan Ki Roni Sodewo namanya. Nah, ini Ki Roni Sodewo nih. Nah, ini saudaranya Mas Bintang ini yang ada di Jogja. Kita baru bertemu ini. Sobat Roni Sodewo, kali ini saya bertemu dengan Mas Bintang Diponegoro. Saya sebetulnya harusnya manggilnya Pak D sama beliau ini, Pak D. karena beliau keturunan ke-6 dari Pangeran Diponegoro, saya keturunan ke-7. Jadi beliau ini adalah keturunan dari putra Pangeran Diponegoro yang paling tua, yang pernah dibuang ke Sumenep, kemudian dilanjutkan pembuangannya ke Ambon. Ambon ya. Nah, beranak pianak turun-temurun, nah lahirlah salah satunya ini Mas Bintang ini, Pak D Bintang. Pak D. Wah, tua sekali di Nah, Indonesia. yang kecil ini saya bisa manggil Mbak Yu ini. Oh, Mbak Yu ya jadi manggilnya ya. Ini anaknya kakaknya Mas Bintang. Nah, jadi pemirsa Dua Alam, ini yang sebenarnya sudah Mas Bintang cari ya sebenarnya mulai tahun 5 tahun yang lalu. Betul. 5 tahun yang lalu, jadi baru bisa dan baru sempat sekarang ini main ke Jogja bertemu dengan beliau, dan kita ngobrol-ngobrol seru, kita bertemu, jadi makin penasaran, akhirnya kita main ke tempat Museum Pangeran Diponegoro ya. Baik, akhirnya ini mari kita jalan-jalan. Kita pengen napak tilas tentang Eyang Buyut Pangeran Diponegoro ini. Jadi di sini Pangeran Diponegoro diasuh oleh nenek buyutnya sejak usia 7 tahun. Jadi nenek buyutnya Pangeran Diponegoro ini adalah permaisurinya Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Oh, itu. Ketika Sri Sultan Hamengkubuwono pertama wafat, maka kemudian beralihlah ke putranya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono kedua. Nah, pada saat itu ada perbedaan pendapat antara Ibu Ratu Ageng, ibunya Sri Sultan Hamengkubuwono kedua, dengan Sri Sultan Hamengkubuwono kedua putranya sendiri yang biasa sudah menjadi raja. Nah, maka kemudian Ibu Ratu Ageng membangun gubuk kecil di sini yang akhirnya menjadi besar, dan dibawalah Pangeran Diponegoro yang baru berusia 7 tahun. Oh, baru berusia 7 tahun ya. Pangeran Diponegoro diasuh di sini itu sejak usia 7 tahun. Jadi pemirsa Dua Alam, Pangeran Diponegoro ya, atau Eyang Buyut Pangeran Diponegoro diasuh di sini itu umurnya 7 tahun. Jadi mulai kecil sudah di sini ya. Sudah di sini. Jadi kalau ada sejarah yang mengatakan Pangeran Diponegoro meninggalkan istana karena tidak diangkat menjadi raja, betul, atau karena kecewa, itu salah. Salah ya, iya. Pangeran Diponegoro dibawa ke sini itu dari usia 7 tahun. Oh, Disinilah beliau dididik tentang agama, dididik tentang tata pemerintahan oleh nenek buyutnya. Ketika remaja pun Pangeran Diponegoro di sini, dan
ada nanti satu tempat di 300 meter dari sini. Ya. Nanti kita juga akan ke sana. Baik. Dulu adalah tempat yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro untuk bersemedi, Untuk meditasi ya kalau untuk sekarang meditasi, ini ya bahasanya untuk ya. berkhawat, Nah, untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah. nah, Nah, nanti kita juga akan melihat tembok bolong. nah, boleh. Jadi pemirsa Dua Alam, rasa penasaran Mas Bintang ini makin kenceng dan rasanya juga terharu saya mendengar cerita dari saudara Mas Kironi Sodewo ini. Jangan lupa ya ikutin terus dan jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share Dua Alam ya. Oke, ikuti terus Mas Bintang bersama tim Dua Alam jalan-jalan di Jogja. Sekarang kita ada di temboknya ini ya, yang kalau katanya cerita yang beredar itu Ki, tembok ini katanya dijebol sama kudanya Pangeran Diponegoro. Apakah itu benar? Jadi Nah. apa yang saya ceritakan di channel YouTube Iya. Rodo Sodewo adalah berdasarkan babat yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro sendiri. Dan saya juga membaca satu babat lagi tulisan Basah Gondokusumo. Basah Gondokusumo adalah salah satu panggilannya Pangeran Diponegoro sendiri yang kemudian ketika Perang Jawa selesai dia menjadi patih di Yogyakarta, dan setelah beliau pensiun beliau menuliskan kisah Perang Jawa di dalam babat yang namanya juga Babat Diponegoro. Kalau menurut Babat Diponegoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro, tembok bolong ini tidak diceritakan bagaimana menjebolnya, hanya Pangeran Diponegoro mengatakan Miyos Kori Butulan, melewati pintu butulan. Pintu butulan adalah pintu rahasia yang jarang dipakai, hanya digunakan pada saat terdesak. Nah, Saat genting ya. Basah Gondokusumo menceritakan bagaimana proses tembok bolong ini terjadi adalah dengan cara dibabah. Dibabah itu pakai linggis atau besi. Oh. Jadi ada pintu Iya. yang kemudian pinggirnya Pinggir-pinggirnya ya Ki, ya. dibabah kemudian didorong. Oh, gitu. Jadi memang Pangeran Diponegoro itu bisa melaksanakan perang selama 5 tahun, pasti ada kekuatan, ada kelebihan. Betul. Tapi kalau saya kan belajar dari sisi sejarah, dari apa yang saya baca, itu yang bisa saya ceritakan. Nanti tugas Mas Bintang menceritakan kepada sobat Dua Alam ada dengan ilmunya, dan saya juga ingin tahu kalau menurut ilmu yang saya nggak pahami gimana. Kalau dalam penglihatan saya sih, saya sempat foto tadi di situ ya. Saya sempat foto di situ. Di sini ini sebenarnya memang bukan penjaga ya, mungkin atau dari dulu sudah ada beliau ya. Ini seperti bukan seperti sih, tapi lebih ke sosoknya laki-laki yang di sebelah kanan ini. Terus kalau yang di sebelah agak bawah tengah ini memang ada sosok ular. Oh, ya. Ini yang di tengah ini. Nah, Berarti yang dulu pernah aku lihat tak ceritain. nah benar ya? betul. Nah, kalau yang di sebelah sini ini lebih ke laki-laki tua, gitu, gini. Ya. Tuh, kalau yang ini ular ini yang di sini nih. Karena aku nggak punya ilmu itu, hanya dulu sempat aku kirim doa di sini, Tawasul gitu ya. masuk. Kalau biasanya malam 20 Juli itu saya kesini, atau tanggal 11 November saya kesini, saya kirim doa. Nah, dikasih tahu sama mbah-mbah yang ada di sini, di situ ada ular yang katanya megang batu. Warna hijau. Nah, Heeh. waktu saya lihat itu ya apa iya, apakah ketika waktu ngambil kok di mulutnya ular? Iya. Enggak. Nah, jadi pemirsa Dua Alam memang sih di situ kalau mungkin kalau mau puasa atau meditasi di situ atau tawasul di situ pasti itu nampak gitu. Tinggal nanti sama penjaganya negosiasi. Negosiasi dikasih apa tidak kan gitu. Karena kalau mungkin kalau yang ini kalau bukan terah nggak mungkin dikasih. Karena bukan mungkin ya, dan pasti ini adalah pengawal pribadi secara gaib. Yang buyut Pangeran Diponegoro secara gaib. Apalagi yang bisa dilihat? Kalau yang saya lihat itu aja sih di sini ya. Cuman saya nggak tahu ini dulunya apa Ki ya. Kalau di dalam babat diceritakan sebelah sana itu sawah. Gitu ya, sawah ya. Itu sih yang saya lihat, cuman itu ada aja sih Ki. Cuman kalau yang laki-laki tua itu kalau diwujudkan atau dibendakan itu batu warna merah.
itu aku lihat memang ada 2. Ada yang di mulut itu 2, yang satu hijau. Memang Ya. Itu Cuman sih. karena aku nggak ngerti dan mau diapain cara ngambilnya gimana, jangan-jangan nanti begitu tak comot mulutnya lebih. Betul. Nggak aja. Iya. Terus kalau di tempat lain? Kalau di tempat lain sih saya tadi tidak melihat adanya pergerakan gaib ya. Cuman sulit saya flashback dulunya beliau itu lari-lari di sini, suka mainan di situ, gitu. Makanya saya tadi sempat mau menangis karena saya dapat penglihatan kalau Eyang sering kali berlari-larian di situ, lari-lari kecil. Memang rumahnya di situ. Oh gitu ya. Jadi bangunan rumahnya dulu memang di situ. Jadi waktu tempat ini dibangun, ini kan tanahnya udah naik 1 meter lebih dari tanah yang aslinya, maka pintunya ini kelihatan pendek. Padahal kalau menurut catatan Belanda, benteng itu tingginya 3 meter. 3 meter ya. Sekarang kan tinggal 2 meter. Iya, 2 meter aja. Jadi yang 1 meter itu sudah terkubur di tanah. Dan dulu waktu tempat ini dibangun, fondasi rumah itu masih kelihatan. Tapi kemudian diuruk, pasang blok, kemudian enggak. Nah, ayo kita jalan-jalan ke sana nih. Nah, di sebelah sini adalah bekas masjid. Bekas masjid. Ini dulu waktu tahun 2012 Ya, kakaknya yang Indra sholat di sini. di sini. Siang-siang padahal. Dan hari terbirit-birit keluar masih pakai mukena gitu. Ya. Mas Ron, kenapa ya? Ada Pak yang mami aku di depan. Jadi dulu di Bekas sini, masjid ya, nih ya. dulu di sini nih masih nampak ada fondasi betonnya. Cuma sekarang udah semen, udah betul semen di sini ini ada bekas betonnya. Nah, di sebelah sana ada bekas masjid. Wah ini berarti bekas masjid. Enggak, ini bangunan baru. Jadi Bangunan ketika 1825 tempat ini betul-betul habis dibakar. Oh. Dihujani pakai meriam, dan Pangeran Diponegoro sebetulnya tidak mau meninggalkan tempat ini dengan kalimat hidup atau mati sama saja. Iya. Di sini juga akan mati, di tempat lain juga Juga akan mati. Tapi kemudian ditarik oleh Pangeran Mangkubuwono pamannya, dan kamu harus selamat karena kalau tidak siapa yang akan memimpin orang-orang yang sudah jadi dibawalah melalui pintu betulan itu tadi, kemudian ke arah barat dusun Sumberan. Di sana Pangeran Diponegoro berhenti melihat Tegalrejo ini sudah dibakar. Nah, kalau dalam penglihatan Adin sebagai anak indigo gimana nih Gede? Nah, flashback atau yang Adin lihat ini, ayo. Jadi biar apa? Biar pemirsa Go Alam juga tahu ya, menurut bagaimana cerita Eyang Pangeran Diponegoro ini sesuai dengan cerita sejarah dan penglihatan Adin gimana ini? Dapat apa ini? Nggak tahu, kayak merasa sedih aja. Sedih aja. Kayak merasakan aura kesedihan aja di sini. Iya. Gitu. Terus mungkin dari flashback atau masa lalu, penglihatan apa, bisa melihat mungkin agak ke sana mungkin. Sini Mas Galang mungkin. Mungkin agak ke sini Nadine. Mungkin agak ke sini. Mungkin agak ke sini nih. Ya, kalau pengen ya
ada kayak kamu Terus apa ya kak merasa sedih. sedih ya, orang kesedihan gitu di sini. Tapi nggak ngelihat ada makhluk apa di sini, ayo. Bisa diceritakan. Pas pertama tadi kaget ada macan putih tinggi, oh besar deh Di mana? di sini. Dari mau ya. Iya, Terus itu sih yang aku lihat. cuman itu aja yang Iya. dilihat. Terus gimana? Apa bener yang Pak Nadiem lihat ini? Benar ya. Baik. Terus gimana lagi tentang sejarahnya ini? Jadi ketika Pangeran Diponegoro diwawancarai oleh Knorli, seorang juru tulis yang mengawal Pangeran Diponegoro dari Batavia ke Manado selama 2 bulan. Jadi 2 bulan. perjalanan pada saat itu dari Batavia ke Manado 2 2 bulan. bukan 2 hari ya, cuma Wah, 2 bulan. Nah, sempat Pangeran Diponegoro menceritakan kepada Knorle bahwa yang paling beliau tangisi tentang Tegororejo ini Iya. adalah Iya betul ya, masjid ini ya. yang paling beliau sesali adalah masjid, Masjid, karena ya. beliau menceritakan masjid ini dibangun sedikit demi sedikit Betul. dengan uang tabungannya, dan ketika dibakar oleh Belanda itu sudah hampir selesai sebetulnya dan sangat indah kan? Betul. Maka itu yang paling disesali. Kalau harta benda yang lain beliau sudah tidak memikirkan, yang dipikirkan adalah Masjid ini jadi menghadap ke kalau sana ya. tadi Nadine menceritakan aura kesedihan, ya itulah yang diceritakan oleh Pangeran Pangeran, Diponegoro ya. kepada Knorle. Dia sangat sedih sekali Sangat melihat sedih sekali ya untuk meninggalkan masjid ini ya Ki ya. Jadi pemirsa Dua Alam sangat sedih sekali ketika yang Pangeran Diponegoro meninggalkan Tegalrejo, terutama masjid ya. Masjid ini yang ditinggalkan itu yang mungkin dengan berat hati ya untuk meninggalkan tempat ini ya. Oke, ikuti terus Dua Alam, kita akan coba jalan-jalan lagi. Katanya Kironi sih ada tempat yang dimana Pangeran Diponegoro suka sekali bersemedi atau meditasi. sebelum ke sana kita ada di depan itu tadi tempat wudhu, Oh, ya, padas ya. padasan, ya. dan tempat minum Kendi. kudanya. Oh, tempat minum kudanya. Oke. Kita ke sana dulu. Kita ke sana yuk. Makin seru nih, ayo. Ikuti terus ayo. Pemirsa Dua Alam, teman-teman yuk. Mas Bintang, Iya. ini masih asli peninggalan Pangeran Diponegoro. Sebetulnya ini mau tak amankan, tak taruh di museum. Iya. Cuman karena sudah terlanjur dicor seperti ini ya, kalau dipaksa pasti malah pecah. Pecah ini nanti. Sehingga Karena udah nempel ya. udah nempel. Iya. Biar di sini hanya mudah-mudahan tidak ada tangan jahil atau iseng Betul. yang kalau kemarin dulu ini suka buat naruh sampah. Dibuangin sampah ya, Mas. Tapi sekarang alhamdulillah udah bersih. Dan di sebelah sana, itu ya tempat minum juga. Oh, tempat minum kudanya. Ayo kita ke sana. Jadi ini namanya batu komboran. 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 Jadi kalau ngombor jalan, ngombor sapi itu artinya memberi minuman sambil dikasih apa? Dedak. Dedak ya. Ini berapa jumlah kudanya Pangeran Diponegoro tidak diketahui. Tidak diketahui. Tetapi jumlah pencari rumputnya ada 60 orang. Wow. Jumlah pencari rumputnya aja 60 orang. Berapa kudanya? Tebak. Ya kan? Iya. Kalau satu orang mencarikan rumput buat 3 ekor kuda berarti 60 kali. Ya, 60 kali 3. Dan memang di dalam Babat Diponegoro
diceritakan kudanya itu tidak hanya satu. Di dalam babat Pangeran Diponegoro menuliskan kudanya yang bernama Gentayu. Iya. Itu yang fenomenal di lukisan-lukisan itu Yang hitam kakinya putih itu kakinya ya. putih. Itu gugur karena berangkat perang sendiri ketika di Selarong. Oh. Besok kita ke sana. Boleh. Terus yang kedua ada yang namanya Jadi kudanya ini berangkat perang sendiri. Oh. Wah. Di dalam babat diceritakan Mantap. seperti itu. Kemudian ada yang namanya Wijoyo Copo. Iya. Ada yang namanya Joyo Copo. Kemudian Wijaya Krishna, Jaya Krishna, Girisa. Jadi Giriso ada 6 setidaknya 6 yang ya? ditulis di dalam babat. Yang ditulis di babat ya. Yang kalau si Gentayu ini keistimewaannya diceritakan dia berangkat perang sendiri. Kalau Wijaya Krishna itu kalau pas giliran tidak dibawa perang oleh Pangeran Diponegoro, dia nangis. Oh, nangis. Jadi kudanya kalau nggak dibawa perang itu nangis. Nah, nanti kalau sudah dikendarai oleh Pangeran Diponegoro, diceritakan di dalam babat Wijaya Krishna ini sudah nyambung perasaannya dengan Pangeran Diponegoro. Sudah connect gitu Sudah ya. connect. Iya. Jadi Pangeran Diponegoro mau menuju kemana, itu sudah tidak perlu menggerakkan tali kekang. Jadi Kuda itu udah tahu. Udah tahu jalan dan arahnya kemana dia udah tahu ya kuda ini. Dan ketika Pangeran Diponegoro terluka ketika perang di Gawok Klaten sana, Pangeran Diponegoro sudah kepayahan dan akhirnya pingsan di atas kuda. Dan kudanya inilah yang kemudian membawa pulang Pangeran Diponegoro ke Kulon Progo dekat rumah saya tadi. Iya, oh ke Kulon Progo Yang tadi. biasanya perjalanan itu 2 hari 2 malam, oleh Wijaya Krishna ini ditempuh hanya dalam waktu sehari. Dalam keadaan Pangeran Diponegoro pingsan di atas. Yang putih bersih itu ya kudanya ya. Mm-mm. Nah, oh, itu jadi rasa penasaran Mas Bintang makin menggebu-gebu ini. Nah, sekarang giliran Mas Bintang cerita. Apa yang dilihat di sini? Aku biasanya kalau semedi malam di sebelah sini. Nah, kalau saya sih di sini yang saya lihat bukan atau aura-aura yang bagaimana ya, ya cuman saya melihat memang ada seperti satu kekuatan ya, powernya ya, kayak ada power yang saya rasakan, ada tarikan agak ke sana nih. Iya. Ya, Iya. itu sih. Jadi kayak ada medan magnet itu. Nah, Rasanya ke sana aja terus. yuk kita ke sana, kita ikuti. Ya, coba kita ke sana, ada apa sih di sini? Saya penasaran. Nah, Kangen suasana sini ya, saya. ya. Ini dulu tempat itu, Pak. Ini batu-batu ini di dalam babat diceritakan oleh Pangeran Diponegoro, beliau membawa ke Tegarejo itu untuk menghias pekarangan. Sekarang Ini diambil dari Candi Prambanan sana. Nah, untungnya pada saat itu belum ada Balai Cagar Budaya. Kalau udah ada ditangkap beliau. Banyak ini di sini. Dan ini dulu ditemukan di sekitar pekarangan. sekitar pekarangan ini ya. Saya sih lebih tertarik ke sini. Hmm. Tertarik ke sini. Ini apa ini mas? Iya. Sepertinya eyang ya, mungkin eyang Pangeran Diponegoro suka sekali ini berdiri di sini, atau enggak dulu di sini. Di sini. Coba di sini Nadine, coba dirasakan di sini. Auranya lain. Ya. Nah, kayak ada pusaran angin ya. Dan lebih dingin. Lebih dingin ya. Nah, itu sih yang saya rasakan sih sama Kironi di sini. Jadi apa ya? Nah, kenceng ya anginnya Iya. kan. Hmm. Nah, karena kalau dalam penglihatan Mas Bintang, dia suka sekali nih berdiri di sini. Yang pangeran itu sambil melihat-lihat gini-gini. Nah, kadang beliau duduk di sini, gitu. Kadang malam, Berat ini. subuh gitu sekitar 3:30, 3:30 gitu. Beliau sering kali duduk di sini.
yang saya rasakan adalah penglihatan saya juga sih sama Ironi. Jadi pemirsa Dua Alam, itu sih yang Mas Bintang rasakan di sini ya. Kalau yang di mana di tempat kuda tadi, Mas Bintang tidak melihat ada makhluk atau aura yang bagaimana, cuman Mas Bintang ketariknya di sini. Ketariknya di sini. Mungkin beliau sukanya duduk di sini dulunya. Selain berdiri, mungkin meditasi ya di sini. Semedi gitu sih. Ada yang penasaran? Nah, coba sini. Ada yang penasaran? Nah, yang awam sini. berat Mas Bintang. Yang Ada awam. penasaran? Ada yang penasaran sini. Ayo berdiri di sini boleh. Coba. Ayo. Nah, sini Mas. Berdiri di sini nih Mas. Pas di sini nih. Nanti bercerita apa yang dirasakan. Nah. Coba apa yang dirasakan nih Mas. Cuman denyutnya lebih kenceng banget. Detak jantungnya lebih kenceng ya. Selain itu apa yang dirasakan? Atau anginnya lebih kenceng, terasanya lebih dingin? Bener nggak? Ya. Lebih dingin ya anginnya ya. Sesak nafas ya? Iya. Ya. Sesak nafas ya. Jadi kalau dalam manunya Mas Peter itu energinya kuat ya. Energinya kuat sekali di sini. Aku bisa nggak ngerasain? Boleh silakan. Boleh Ki, silakan. Boleh. Ya. Sobat Doni Sodewo, Sobat Dua Alam, ini saya merasakan di bawah saya ini berputar ke arah kanan. Betul. Ya, saya ceritakan ya. Ini kaki saya. Ini seperti kesemutan. Makin naik, dan seperti berputar di bawah. Dan kalau saya nunduk, kepala saya pusing. Nah, Seperti ketarik ke bawah. betul. Ini energinya kenceng banget sih, Ironi. Itu sih kenapa saya ketarik ke sini. Ini lutut seperti dipaksa suruh duduk. Nah, Coba saya coba duduk aja Ki. Coba dudukin aja Ki. Mungkin bisa saya nyalakan dupa Ki, boleh? Saya minta dupa 3 ya. Ini baru pertama kali saya mencoba. Saya banyak mengalami hal-hal yang di luar nalar, tapi karena saya nggak tahu ilmunya, udah saya diam aja. Nah, ini kebetulan ada yang paham, saya coba.
sekali. Kedap, hampa. Apa? Buat mainan asik ini tadi. Ya. Ini tadi saya melihat ada warna pertama hitam, terus ada ini sebesar inilah, sebesar jempol ini, kalau hitam dia gerak, terus tiba-tiba dikelilingi oleh warna-warni yang nempel, berubah-ubah warnanya. Kayak aura gitu. Nah, dia tidak mau langsung digini, dia maka harus pakai gini. Oh, Mau ambil pakai tangan kiri dia nggak mau. tidak mau. Iya. Baru bisa setelah di sini. Iya. Tapi pas saya pegang tadi Hah? warnanya hijau. Hijau ya. Harusnya itu yang memang buat Kiron nih. Dia rusing aja. Seperti yang ditembak itu kan ya. Jadi keren banget. rasanya tadi pertama duduk itu seperti apa ya, tulang-tulang itu hilang. Iya. Seperti ditarik ke dalam. Lemes gitu ya dia. Nah, jadi langsung hampa ini. Nggak ada angin sama sekali. Banyak. Sama sekali nggak ada angin, tiba-tiba hilang. Keren banget. Nah, ada lagi kan. Mulai ada lagi. Nah, kan udah ada lagi nih. Jadi perpisahan dua alam luar biasa yang Mas Bintang rasakan di tempat ini atau di rumah Eyang Pangeran Diponegoro pada waktu kecil ya. Luar biasa nih di sini. Sampai Mas Bintang nggak bisa berkata apa-apa nih, terharu nih sebenarnya ya. Sebenarnya terharu, speechless juga, terus bisa merasakan energi-energi yang positif dari beliau ya. Nah, jadi pemirsa Dua Alam, terus ikuti Dua Alam Napak Tilas Pangeran Diponegoro di Jogja. Dan kita menuju ke Selorejo. Baik. 300 meter kita jalan kaki. 300 meter ya Ki ya. Olahraga. Oh. Kita ke Selorejo. Ini Mas. Ini ya. Jadi Soko. Soko. Nah dulu memang di sini ada bangunan pendoponya, ada musolanya juga. Ada musolanya juga. Lebih tenang kayaknya ya, dia di sini ya auranya. Ini kami sudah bergeser dari Tegal Rejo tadi menuju ke arah utara, kurang lebih 300-400 meter. Ini adalah di tengah persawahan. Ya, Dan persawahan itu di dalam Babat, yang sekarang persawahan ini di dalam Babat diceritakan dulu adalah sebuah kolam yang sangat luas, dan di tengahnya ada sebuah pulau, dan di pulau itu ditanam beringin. Nah, batu ini di bawah pohon beringin ini. oh, Batu inilah yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro untuk duduk ya. untuk duduk bersemedi. Batu Maka ini ya. pulaunya kemudian diberi nama Pulau Waringin. Pulau Waringin. Nah, di sekeliling kolam itu ditanamlah pohon kemuning. Oh, pohon kemuning. Nah, tempat ini nanti akan menyambung dengan tempat yang besok akan kita kunjungi yang bernama Modang. Yang bernama Modang. Di Selorejo. Di Modang bulan puasa sebelum perang ya. Pangeran Diponegoro kalau bulan puasa itu kan pasti di Selarong. Jadi Pangeran Diponegoro itu kalau Kamis, Jumat dan bulan puasa full ada di sana. Ada di sana ya. Pas bulan puasa sore-sore beliau jalan-jalan di kebunnya di Modal. Beliau mendengar suara panggilan. Memanggil beliau tapi sebutannya beda. Beda ya. Dengan sebutan "Hei Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Sayyidin Manotobono Khalifah Rasulullah SAW." Dicari suara itu tidak ada Siapapun ya. Kemudian Pangeran Diponegoro kembali ke Selarong. Setelah sholat taraweh, Pangeran Diponegoro membaca Quran di depan gua di atas dua batu.
sampai kemudian Pangeran Diponegoro merasa mengantuk dan tertidur, dan tiba-tiba beliau merasa berada di sini. Oh. Nah di sini ini beliau duduk, dan di sebelah timur ada 2 orang, kemudian di sebelah selatan ada 6 orang. 6 orang. Dan yang 2 orang itu kemudian mendekat ke sini, menyerahkan, membuka sebuah gulungan kertas dan membacakan nama Sultan Abdul Hamid Cokro Sayyidin Manotokopo Khalifah Rasulullah Indonesia. Dan nada suaranya pun persis dengan seperti apa yang didengar Yang dipanggil itu ya. di Modang. Jadi kalau dianukan kayak wangsit gitu ya. Iya. Kayak wangsit gitu ya yang didapat oleh yang Pangeran Diponegoro ya. 8 orang. 8 orang. Nah, setelah selesai dibacakan, kertas itu digulung, kemudian dilempar ke air. 8 orang itu menghilang. Terbangunlah Pangeran Diponegoro, ternyata masih di Selarong. Jadi nama Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Sayyidin Manotokopo Khalifah Rasulullah Indonesia itu pertama didengar di sana, di Selarong, di Modang, Dibacakan di sini ya. Nah disitulah Pangeran Diponegoro sering bertanya-tanya apa sebetulnya itu. Karena kejadian itu Berkecamuk dalam batin ya. sebelum perang. Oh, sebelum perang ya. Dan ketika perang, Pangeran Diponegoro menanyakan itu kepada para ulama, dan akhirnya para ulama pun sepakat bahwa Pangeran Diponegoro harus diangkat sebagai sultan. Iya. Dengan alasan pada saat itu di Selarong, Pangeran Diponegoro menerima surat dari Jenderal de Kock untuk berdialog ya. Para pengikut Pangeran Diponegoro mengatakan kalau yang maju adalah Jenderal de Kock, maka dari kita yang maju adalah Pangeran Diponegoro dan harus sebagai orang yang lebih tinggi dari Jenderal de Kock. Maka Pangeran Diponegoro diangkat sebagai sultan. Tetapi bukan sebagai sultan penguasa wilayah, sultan untuk memimpin perjuangan. Nah, gantian lagi cerita apa yang dilihat di sini. Jadi kalau dalam penglihatan saya sih, di sana tadi kita udah lihat ada batu. Ada batu yang Tinggal itu ya. tinggal satu yang tersisa itu adalah bekas alas tiang rumah ya itu ya. Karena memang di sini dulu tidak hanya tempat untuk bersemedi, tetapi juga Pangeran Diponegoro menerima tamu-tamu resmi itu justru di sini. Bahkan ketika Pangeran Diponegoro sedang berada di kolam, milah-milah Ndok Waderbang di dalam Bapak diceritakan, datanglah Sri Sultan Hamengkubuwono keempat adiknya. Kemudian dia diikuti oleh 2 orang adiknya yang satu kandung. Kemudian ketiganya membantu Pangeran Diponegoro masuk kolam, dan mereka berempat bekerja sama ya. Memilah-milah itu telur tadi ya. itu. Kemudian istirahat di sebuah pesanggrahan. Nah itu ada artinya kayak pendopo gitu ya. Memang di sini dulu ada bangunan. Ya. Giliran cerita. Nah, jadi pemirsa Dua Alam, kalau dalam penglihatan Mas Bintang sih ya, memang di sini auranya tenang. Terus saya merasakan aura yang positif, dan bukan mungkin ya, tapi lebih pasti kalau beliau lebih tenang di sini duduknya untuk lebih mempertajam batin ya, untuk kepekaan mempertajam, mengasah batin ya, mungkin untuk mendekatkan diri lagi sama Tuhan ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau seringkali duduk di sini karena di sini beliau merasakan satu ketenangan, satu kenyamanan, dan mungkin karena di sini ada kolam dulunya dan juga ikan. Jadi itu sih yang kalau Mas Bintang bilang seperti terapi ya, seperti terapi ketenangan dalam jiwa. Itu sih yang saya rasakan di sini. Keren banget nih. Jadi pemirsa Dua Alam, ternyata sejarah ini luar biasa ya, dan memang kita harus belajar benar-benar biar kita bisa tahu mana sejarah yang betul, mana sejarah yang dibelencengkan. Jadi kita harus benar-benar paham, apalagi kita sebagai anak cucunya harus tahu benar-benar ya, biar kita tidak sembrono nantinya, ya kan.
dalam melangkah dalam satu kehidupan maupun bersosialisasi dengan banyak orang, kita akhirnya bisa lebih menjaga diri ya, lebih berhati-hati, lebih berhati-hati, lebih menghormati satu sama lain. harus bisa menjadi contoh Nah, orang lain. jadi suri toladan ya. Nah, itu sih yang Mas Bintang rasakan di sini. Auranya dingin banget nih Batu. Padahal kalau secara logika tiap kalau siang kan terkena panas nih, ya kan, terkena panas langsung. Tapi Batunya ini dingin banget, Ini Mas, ya kan. Nah, Batunya ini dingin banget. mau nyobain Nah. meditasi di sini? Boleh. Nah, silahkan. Boleh. Saya coba untuk meditasi di sini ya. Saya boleh menyalakan dupa ya, Ki, ya? Boleh. Nah, saya minta dupa yang Mas. Jadi sebenarnya ini agak begini ini posisinya. Nah, terus dia Kayak- duduk di tengah-tengahnya gitu ya. Pau gitu. Iya. Ini bawahnya ini sebetulnya. Jadi atasnya sini ya sebenarnya ya. Nah, nih. Nah, kalau mungkin lebih enak yang sebelah sini nih. Ya. Posisinya ya. Nah, ini aja nih. Mundur lagi. Nah, kan. Nah, pas banget nih. Coba Mas Bintang meditasi di sini ya. Nah, di sini angin dari belakang ini kencang banget, sejuk. Jadi pemirsa Dua Alam, kalau dalam penglihatan Mas Bintang dari meditasi tadi, Mas Bintang dikasih penglihatan kalau di sebelah sana sebenarnya itu rumah, terus ini kolam, dan beliau suka sekali pakai kayak apa ya, kalau orang Jawa bilang sewek atau apa itu, warnanya coklat kayak batik gitu, sukanya duduk di situ kayak ngasih makan ikan begini nih, jongkok. Nah, terus kalau di sini ini seperti gerbang dimensi lain, ya, gerbang dimensi lain yang warnanya ketika kita kalau masuk ke dimensi ini warnanya hijau ruangannya. Jadi memang benar kalau Eyang Pangeran itu ketika di Selarong seperti ada di sini. Jadi seperti ini tempat atau gerbang dimensi lain. Jadi bisa berpindah gitu. Itu sih yang Mas Bintang dapat penglihatan selama meditasi ini tadi ya. Terus di situ kayak ada pendopo ya sebelah sana. Ya, betul. Mas, Ya. Mas Bintang dikasih penglihatan di situ kayak ada pendopo di situ, Ya. dan beliau juga suka sekali di situ. Ya. Karena beliau Mas Bintang melihat tadi beliau jalan ke sana, dikasih flashback penglihatan jalan ke sana. Jadi sampai saya terharu nih karena apa, dikasih penglihatan seperti itu sama beliau, luar biasa ini. Jadi baru pertama kali ini Ki ya, Mas Bintang datang ke sini ya Ki ya. Baru pertama Dan kali nggak ini. cerita. Dan Mas Dan atau memang- Kironi nggak cerita nih. Diceritakan bangunan tempat beliau menerima tamu itu nang Iring Kilen. Iring Kilen ya. Sebelah barat. Sebelah barat sana ya Ki ya itu. Aneng Iring Kilen. Iya. Jadi pemirsa Dua Alam, tadi Mas Bintang ditampakkan bentuknya dan beliau juga bagaimana kesehariannya ketika ada di sini. Wah, ini luar biasa banget ini. Luar biasa banget. Keren ini. Nah, Nadine mana Nadine? Mas Galang mana Mas Galang? Nah, Nadine coba Nadine duduk di sini. Coba dirasakan nih, auranya luar biasa ini.
Coba santai, rileks, meditasi, kosongkan pikiran. Gimana nih Nadine? Apa yang Nadine lihat nih meditasi di sini? Apa yang Nadine rasakan barusan meditasi di sini nih? Lama Nadine rasakan kayak hawanya itu kenceng banget. Terus pas Nadine duduk itu dari kiri Nadine kayak ada yang mulus. Dari sebelah kiri. Iya. Kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Iya. Sebelah sini. Iya. Kiri. Terus? Habis gitu pas mulai kosong pelan-pelan ya Nadine lihat eyang benar yang dikatakan Om kayak ngasih makan ikan di sana. Kalau Mas Galang, sini Mas Galang, sini. Ya Mas Bintang. Selama perjalanan ke sini, gimana ini yang Mas Galang rasakan? Auranya bagaimana di sini? Saya rasakan Jangan sih diam aja nanti. auranya yang semut pertama nanti. tadi yang di sana tempat waktu kecilnya Ayang Tebedegoro itu aura zaman dahulu sih Mas sebenarnya. Terus Banyak orang ngobrol, ngobrol. aura kesedihan, Aura kesedihan. Terus apalagi ya, zaman dahulu mungkin kayak gak tenang gitu Mas, aura peperangan zaman dahulu lah gitu. jadi kayak resah ya. Resah ya. Betul. Baik, pemirsa Dua Alam, itu yang tadi kita coba rasakan ya di tempat persemedian Eyang Pangeran Diponegoro, yang dimana luar biasa ya untuk sejarah ya. Seperti yang Mas Bintang bilang, kita harus benar-benar sebagai generasi penerus bangsa ya, khususnya untuk melestarikan adat kebudayaan kakek nenek moyang atau leluhur kita harus benar-benar tahu sejarahnya bagaimana. Jadi biar tidak simpang siur ceritanya ya Ki ya. Ya. Jadi gini. Saya tak duduk di sini. Nah, boleh. Waktu tanggal 20 Juli 1825 itu Pangeran Diponegoro itu lagi duduk di sini. Beliau melihat ke arah sana. Itu ada orang banyak sekali beramai-ramai. Maka dipanggillah salah satu pengikutnya, yaitu Mas Mangunarjo. Tanya, ada apa itu di sana banyak orang? Mangunarjo mengatakan bahwa para
pengikutnya Danurejo atas perintah Presiden memasang patok. dan Pangeran Diponegoro memerintahkan untuk Dicabut semua patoknya ya. dicabut semua. Besok pagi dipasang lagi, Pasang lagi. cabut lagi oleh pengikutnya Pangeran Diponegoro. Pasang lagi, dicabut lagi, pasang lagi, dicabut lagi, dan sampai akhirnya Pangeran Diponegoro didatangi oleh pamannya, yaitu Pangeran Diponegoro, dan membawa surat dari Presiden supaya Pangeran Diponegoro segera berangkat ke Karesidenan. Karena di sini ketika terjadi peristiwa pematokan, pencabutan, itu berita itu langsung tersebar Ya. ya. Dan akhirnya banyak orang berduyun-duyun ke sini ingin membantu Pangeran. Siapa orang-orang itu? Orang-orang itu salah satunya adalah para petani yang dulu ikut menggarap pekarangan beliau. Yang kalau sekarang ini luasnya mungkin 3-4 kecamatan. Woi, 3-4 kecamatan. Ya, mereka itu adalah para petani yang menggarap pekarangannya Pangeran Diponegoro, warisan dari nenek buyutnya, yang tidak pernah dipungut pajak oleh Nah, akhirnya dengan Sama sekali tidak dipungut pajak. tidak ya. dipungut pajak. Nah, sebagai rasa solidaritas, maka sebagian kesini, sebagian menyebarkan berita itu ke segala penjuru. Sampai akhirnya ribuan orang berkumpul di sini, dan itu membuat Presiden khawatir. Iya. Apa yang terjadi? Nah, Pangeran Mangkubumi menanyakan siapa orang-orang ini. Pangeran Diponegoro mengatakan nggak tahu. Siapa yang memanggil mereka? Nggak tahu juga. Tahu juga. Mereka datang dengan sendirinya. Iya, betul. Nah, akhirnya karena Pangeran Diponegoro nggak mau juga ke Karesidenan, nggak mau juga membalas surat itu, maka tanggal 20 Juli, jadi peristiwa pematokan itu jauh sebelum 20 Juli, kurang lebih 10 hari. Nah, pas 20 Juli itu Pangeran Diponegoro sudah di Tegal Rejo tadi ya. kan, sudah terdengarlah suara dentuman. Nah, termasuk tempat ini ya dihancurkan. Jadi awal mula ya dia, awal Ya. mula ya. Jadi sebetulnya perlawanan Pangeran Diponegoro itu bukan sekedar karena pematokan tanah. Pematokan tanah itu diikuti kemudian dengan bombardir ke Tegal. Ke Tegal Rejo itu tadi. Mau nggak mau Pangeran Diponegoro membela diri. Membela diri ya. Karena yang diancam sudah kematiannya. Kan? Nah, sejarah panjang penderitaan masyarakat di Mataram dengan Yogyakarta itu sebetulnya yang menjadi penyebab kenapa Pangeran Diponegoro harus melakukan perlawanan. Lagi tanggal 20 Juli Pangeran Diponegoro rumahnya dibombardir, hancurkan dan Dibakar ya. ya. Nah, akhirnya Pangeran Diponegoro kemudian menuju ke selatan. Jadi juga beredar banyak cerita kalau Pangeran Diponegoro itu pemberontak ya. Bagi keraton mungkin dianggap pemberontak, ya, karena pada saat itu hampir semua pangeran yang ada di dalam keraton itu kemudian keluar mengikuti Pangeran Diponegoro. Ya, ada sekitar 42 orang pangeran. 42 pangeran. Putranya Habis 1, putranya Habis 2, putranya Habis 3. Itu ada sekitar 42 orang yang kemudian menyusul ke selatan. Jadi pada saat itu para pangeran keluarga keraton itu ada yang berada di pihak Pangeran Diponegoro, tapi ada juga yang berada di pihak Belanda. Itu. Sebetulnya kalau semua mempunyai cita-cita yang sama, mempunyai visi yang sama, visi yang sama untuk mensejahterakan rakyat, untuk berdiri sendiri, nggak susah sebetulnya ya. mengusir Belanda itu nggak susah. Cuma mungkin karena ada pejabat-pejabat Kepentingan keraton pribadi yang ya. punya kepentingan pribadi, ya akhirnya yang terjadi justru kesannya adalah perang saudara juga. Perang Karena saudara, Pangeran ya. Diponegoro itu tidak hanya melawan Belanda. Dari Kasunanan Solo juga bantu Belanda. Walaupun ini tidak sepenuh hati juga.
kemudian dari Mangkunegaran, Iya, Mangkunegaran. kemudian dari Keraton Jogja sendiri, Iya. kemudian dari Pakualaman Iya, juga ikut melawan melawan Pangeran Diponegoro ya. Jadi Pangeran Diponegoro pada saat itu dibantu oleh para santri, para ulama, orang-orang dusun, bahkan para berangkat. Oh, Jadi diceritakan iya. di sebelah barat Tegal Rejo Iya. tadi, Pangeran Diponegoro lagi di atas kuda, Iya. kemudian dikejar oleh pasukan Belanda menggunakan tombak panjang. Pangeran Diponegoro malas untuk melayani, hanya diputar-putarkan saja. Putar-putar Sampai sanduk akhirnya kudanya ya. Dua orang pasukan husarnya Belanda ini kecapean. Pangeran Diponegoro kemudian memanggil seorang berandal untuk menyelesaikan dua orang itu dengan syarat Iya. tidak boleh pakai pistol, Heeh. tidak boleh pakai pedang. Oh. Akhirnya dikinarocok Dipukulin sampai mati. sampai mati ya. Wah. Jadi Heeh. ketika baca itu saya ketawa. Heeh. Kayak aneh ini Pangeran Diponegoro. Tidak boleh pakai pistol, tidak boleh pakai pedang, kinarocok, lalu mudir. Dalam Bapak diceritakan seperti itu. Kemudian Pangeran Diponegoro bergerak ke barat, singgah di sebuah tempat namanya Kalipayem, menjalankan sholat maghrib di sana, kemudian bergerak ke arah barat lagi, kemudian di Sedayu belok ke kiri, Ya. sampailah di sebuah tempat bernama Semampir, kemudian ke selatan lagi menuju Kalisoko. Di Kalisoko Pangeran Diponegoro menginap 1 malam, baru pagi harinya ke selatan. Gitu. Jadi pemirsa Dua Alam, itulah tadi bincang-bincang dengan Ironi Sodewo ya tentang napak tilas ya, sejarah tentang Eyang Buyut Pangeran Diponegoro. Besok kita akan juga jalan-jalan lagi ya Ki ya. Ya, Kita akan napak tilas lagi selama tim Dua Alam dan Mas Bintang ada di Jogja. Kita akan, ini edisi spesial ini. Edisi spesial di mana Mas Bintang memang sangat penasaran sekali dengan jejak Eyang Buyut Pangeran Diponegoro ini. setelah 5 tahun tertunda. 5 tahun tertunda ini kita baru bisa bertemu sekarang ini, dan ini rasanya luar biasa. Berkecamuk sih dalam hatinya Mas Bintang, ada rasa terharu, ada rasa penasaran, ada rasa kagum, juga ada rasa, pokoknya campur aduk lah jadi satu. Sobat Dua Alam, 5 tahun yang lalu kakaknya beliau ini menghubungi saya di Facebook. Nah, kemudian kami telepon-teleponan, saya juga nggak percaya kalau beliau ini keturunan Diponegoro. Maka kemudian saya korek-korek, dan itu adalah kebiasaan saya untuk memastikan betul atau tidak seseorang ini adalah keturunan Diponegoro. Saya tanya ceritanya seperti apa, dapatlah saya clue. Oh, pengakuannya nenek moyangnya adalah dari Ambon. Dari Ambon. Maka kemudian saya minta, mana buktinya? Nah, Iya. Mas Januar, Ya. kakak beliau ini masih punya secarik kertas kecil. Betul. Ya kan? Surat nikah kalau nggak salah ya? Iya. Surat nikah itulah yang menunjukkan siapa nenek moyangnya. Kemudian waktu itu dalam bentuk foto, saya kirim ke sesepuh keluarga besar Ambon. Saya minta untuk dicek betul apa tidak bahwa nama yang tertulis dalam surat nikah itu adalah keluarga Diponegoro dari Ambon, dan ternyata betul. Celakanya, kebiasaan kalau orang sudah ketahuan kalau keturunan Diponegoro adalah habis itu puas ngilang dia. Udah puas, udah tahu keturunan Diponegoro, menghilang. Betul. Nah, baru 2 minggu yang lalu lah kakak beliau ini nelpon kalau pengen ke Jogja. Dan saya Hubungi bilang Ironi ya. dengan senang hati, tapi usahakan hari Sabtu Minggu. Betul. Karena saya masih nyambi jadi PNS. Jadi pemirsa Dua Alam, pokoknya luar biasa yang Mas Bintang rasakan saat ini, bisa bertemu dengan keluarga ya, yang dimana memang pada waktu itu kakak dari Mas Bintang mencari terah ini ya, keturunan dari Pangeran Diponegoro itu cukup menguras tenaga dan pikiran memang pada waktu itu. Cuman tidak tahu, saya memang ada rasa terpanggil itu waktu itu, dimana memang saya sering dapat penglihatan dari mimpi-mimpi, terus didatengin begitu. Itu yang
akhirnya saya dorong Masalahnya kakaknya. dulu ibu Nah, juga nggak cerita, betul, nenek juga nggak sama cerita. sekali nggak cerita mereka. Untung ada selembar kertas Nah, yang bisa cerita kan. betul. Gitu. Jadi akhirnya rasa penasaran itu makin saya kejar. Saya bilang ke kakak, harus dicari. Kita punya keluarga, kita punya keturunan bener-bener ini. Jadi kita harus cari, kita keluarga kita masih banyak ini. Gitu. Ya, jadi pemirsa Dua Alam, terus ikuti Dua Alam ya, jalan-jalan ke Jogja. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terus Mas Galang, apa pesan-pesannya ini untuk tim Dua Alam? Pesan-pesannya selalu berpikiran positif Terus dan nonton terus Dua Alam. Nadine, gimana Nadine? Setelah kita perjalanan di Jogja, dari Solo sampai Jogja ini gimana rasanya? Rasanya di sini Kesan. ya itu, Hmm. campur aduk sih. Gak tahu mau ngomong apa, kayak susah jelasinnya. Gak bisa dijelasin. Iya. Jadi saya juga menantang kepada tim Dua Alam Ya. agar napak tilas semua petilasan Pangeran entah gimana caranya, kan tinggal ngikuti aja apa yang sudah saya lakukan. Tapi kalau saya dari Jabat dan Beta, kalau beliau dari alam yang berbeda, dan Dari itu akan berbeda hasilnya akan berbeda. Betul. Ya, oke. Jadi tim Dua Alam tetap pantengin Dua Alam ya. Jangan lupa kita selalu berbagi energi yang positif dan kita selalu berbagi dengan hati yang positif juga ya. Jadi selalu yang seperti Mas Bintang katakan ya, yang Mas Bintang pesankan, selalu berpikiran positif, selalu berprasangka baik, selalu berbuat baik dan lakukan hal-hal yang baik. Maka semuanya yang kembali kepada dirimu akan baik. Sampai ketemu di Selarong dan Nah. Kediri besok.